Dan termonopoli ini, terus kita individu kayak aku dan kamu yang lagi dengerin ini, gimana caranya bisa bertahan? Memang kelihatannya mustahil. Apalagi sekarang ada narasi AI kan? Oh iya, kayak idenya Elon Musk soal universal high income itu, katanya AI yang bakal kerja keras, terus manusia tinggal rebahan dapat gaji. Nah, materi yang kita bedah ini nolak keras ide itu. Sejarah udah ngebuktiin, teknologi itu awalnya justru nyengsarain pekerja loh. Contohnya pas transisi mobil itu ya. Betul, pembuat kereta kuda kan nggak tiba-tiba santai pas Henry Ford bikin mobil massal. Mereka kehilangan pekerjaan. Nggak semua manusia diciptakan sama kedudukannya. Hierarki itu selalu ada. Jadi ketika narasi mainstream bilang AI itu bakal jadi penyelamat, sumber kita ini justru ngingetin kalau itu jebakan. Tepat. Solusinya, menurut narasumber kita harus ngelihat konsepnya Peter Thiel, Zero to One. Dari 0 ke 1, maksudnya gimana tuh di kehidupan nyata? Kita harus paham dulu yang namanya mimetic desire, atau hasrat mimetik dari teori René Girard. Manusia itu gampang banget dikendalikan sama hasrat buat saling meniru. Ah, FOMO ya, ikut-ikutan. Satu kreator bikin konten A sukses, besoknya ribuan orang bikin konten A juga. Persis. Nah, untuk menang dari sistem piramida tadi, jangan meniru, jangan ikut-ikutan. Berhenti main di jalur yang udah ramai ya? Ya, jadilah category of one. Ciptain monopoli kamu sendiri yang dilindungin sama network effect atau efek jaringan, kayak yang dilakuin Google. Jadi kamu nggak bisa ditiru atau di-reset ulang sama sistemnya. Menarik banget. Jadi satu-satunya jalan keluar ya berhenti ngikutin kerumunan. Oke, sekarang mari kita bawa diskusi tingkat tinggi ini balik ke realitas keseharian pendengar kita. Boleh kita tarik ke konteks Indonesia? Ya, apa arti dari restrukturisasi global dan konflik geopolitik ini misalnya ketegangan AS sama Iran buat Indonesia hari ini? Buat harga bahan pokok kita. Efek dominonya itu brutal banget. Konflik di Timur Tengah itu kan sering bikin Selat Hormuz terancam ditutup. Padahal itu jalur minyak utama. Terus kalau ditutup, harga minyak dunia meroket. Nah, bagi Indonesia, setiap harga minyak dunia naik $1 aja, itu bikin defisit fiskal negara kita makin lebar sebesar 7 triliun rupiah. Wih, 7 triliun cuma dari naik $1. Gila. Itu karena subsidi BBM ya? Betul, negara harus nanggung selisih harganya. Tapi nggak cuma itu, krisis ini merembet ke urusan perut. Gimana ceritanya minyak bisa nyambung ke urusan makanan? Gini, sekitar 20-30% pupuk urea dan amonia dunia itu asalnya dari Timur Tengah. Kalau suplai dari sana terganggu, harga pupuk mahal. Dan kalau pupuk mahal, petani kita biaya produksinya bengkak. Iya, dan ujung-ujungnya harga kebutuhan pokok di meja makan, kamu, nasi, gula, ayam, itu bahkan meroket. Inflasi gila-gilaan ya? Dan efek ganda dari naiknya minyak sama pangan ini yang bikin nilai tukar rupiah kita bisa melemah. Kayak kemarin sempat tembus ke level 17 ribuan kan? Oke, ini kan bukan sekedar nunggu badai reda. Ini ibaratnya ada kapal yang lagi berlayar di tengah badai. Kita butuh solusi praktis dari narasumber. Apa yang bisa dilakuin negara? Ada 3 solusi utama yang ditawarin. Pertama, negara harus diversifikasi sumber minyak. Jangan cuma ngandelin Timur Tengah ya. Ya, kayak taktiknya Trump yang deketin Venezuela dulu, Indonesia bisa mulai cari kontrak dari Australia atau Kazakhstan. Masuk akal. Yang kedua? Kedua, optimalisasi pabrik pupuk dalam negeri. Daripada pupuknya diekspor keluar buat cari untung dolar, mending fokus amankan pasokan buat petani lokal dulu. Iya, nahan inflasi pangan lebih penting daripada untung ekspor jangka pendek. Terus solusi ketiganya gimana buat nahan kejatuhan rupiah? Harus menahan dolar hasil ekspor. Kita kan punya komoditas andalan kayak batu bara sama kelapa sawit. Pas diekspor, dapatnya dolar kan? Iya, devisa hasil ekspor itu, kan? Nah, dolar itu harus dipaksa ditahan di bank-bank dalam negeri. Jangan dibiarin lari ke luar negeri. Kalau suplai dolar di dalam negeri banyak, rupiah kita jadi punya benteng pertahanan yang kuat. Oke, ini visual yang gampang banget dicerna. Tutup katup kebocorannya dengan nahan devisa di dalam, terus maksimalin mesin cadangan kapal kita lewat pabrik pupuk lokal biar kita nggak tenggelam sama inflasi. Tepat banget rangkumannya. Seru banget. Jadi dari seluruh perjalanan materi kita hari ini, benang merahnya jelas ya. Sistem keuangan dunia itu bukan mesin yang gerak acak. Bukan kecelakaan alamiah. Iya, ini entitas cyclical, digerakkan oleh utang, suku bunga, dan hierarki kekuasaan yang ngontrol semuanya dari media sampai ke harga ayam di pasar. Dan ingat, informasi ini bukan buat nyebar ketakutan ya. Bener,
Buat kamu yang lagi dengerin, ini tuh buat ngasih kamu peta realitas yang akurat. Kalau kamu paham siklus ini, kamu bisa nahan diri biar nggak ikut kebakar pas elit lagi bakar lumbung padi di fase krisis nanti. Persiapkan perahu sendiri pakai konsep zero to one tadi. Setuju. Nah, buat penutup, ada satu pemikiran provokatif dari materi ini buat kamu renungkan. Narasumber tadi kan nyebutin kalau sekitar tahun 2027 sampai 2028, kita mungkin bakal melihat lahirnya New World Order yang ngegantiin imperium hari ini. Restrukturisasi kekuasaan global. Nah, jika kekuasaan finansial yang ngenggaliin mata uang dunia ini beneran bergeser, akankah konsep uang itu sendiri berevolusi jadi sesuatu yang benar-benar ada di luar piramida tradisional ini? Atau jangan-jangan kita cuma sekedar ganti game master yang narik tuas yang sama? Sesuatu yang layak banget buat dipikirkan. Pastinya, biarkan itu jadi PR buat kamu. Sampai jumpa di Deep Dive kita selanjutnya.